Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pemirsa dengan channel Mestudin Mes yang insya Allah akan selalu menelusuri dan menggali sejarah marga, sejarah Puyang di tanah Sumatera yang kita cintai ini. Oke pemirsa, dalam video kali ini channel Mestudin Mes akan menyajikan sejarah asal-usul kota Sekayu, kota Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Kota Sekayu merupakan ibu kota Kabupaten Musi Banyuasin. Sekayu merupakan salah satu kota cukup tua yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Namun mungkin belum banyak yang tahu sejarah dan asal-usul kota Sekayu. Tonton sampai akhir untuk tahu sejarahnya. Pada tahun lebih kurang 1443 Masehi, pada masa Kesultanan Palembang era Kuto Gawang, sebelum Kesultanan Palembang Darussalam, banyak berdatangan ulama-ulama agama Islam dari Gujarat, India yang masuk melalui pelabuhan Palembang. Mereka sengaja diundang atas kerjasama Kesultanan Palembang dengan Kesultanan Gujarat, India. Mereka menyebarkan agama Islam di daerah Palembang dan wilayah Musi Ilir, Banyuasin dan Ogan Komering Ilir. Pada masa Kerajaan Sriwijaya hingga Kerajaan Palembang, agama Islam tidak dapat masuk karena kerajaan itu menganut agama Buddha dan Hindu. Sedangkan daerah Uluan sudah masuk ulama-ulama menyebarkan agama Islam sejak akhir tahun 1250 Masehi. Penyebaran agama Islam di Uluan melalui jalur Kerajaan Samudra Pasai Aceh, Kerajaan Pagaruyung Sumatera Barat, Kerajaan Ratu Agung Bengkulu, Kerajaan Skalabrak Lampung dari pesisir barat Pulau Sumatera, hingga Pagar Alam, Muahe Hening, Bukit Sulap. Salah satu ulama dari Gujarat, India tersebut adalah Syekh Ahmad Hubas yang diperintahkan oleh Sultan untuk menyebarkan agama Islam di Dusun Suak di pinggiran Sungai Musi. Dusun ini sudah ramai penduduknya, yang pada masa itu belum banyak dusun-dusun. Maka mulailah Syekh Ahmad Hubas mendirikan langgar rumah tempat mengaji, dan berduyunlah penduduk Dusun Suak belajar agama Islam setiap sore dan malam hari. Sedang pagi dan siang hari mereka mencari nafkah dengan bersawah, berkebun dan mencari ikan. Syekh Ahmad Hubas menikahi putri ketua Dusun Suak dan mempunyai 3 orang anak, yaitu Siti Fatimah, Husain atau Huzon, dan Rumlah. Setelah lebih kurang 35 tahun berdakwah dan mengajar agama Islam pada tahun 1978 Syekh Ahmad Hubas meninggal dunia. Maka atas pemufakatan penduduk Dusun Suak, maka diangkatlah anak laki-lakinya Husain atau Huzon menjadi pemimpin Dusun Suak. Pada kurang lebih tahun 1478 Masehi, ia meneruskan apa yang telah dilakukan ayahnya dalam memimpin Dusun Suak. Syekh Husain atau Huzon menikah dengan seorang gadis Dusun Suak dan mempunyai anak Samun atau Samaun, Hasan, Sahra, dan Hamdi. Setelah Syekh Husain meninggal dunia, maka pimpinan ketua dusun diserahkan kepada anaknya yang tertua, yaitu Samun. Pada tahun 1520 Masehi Syekh Samun menggantikan ayahnya memimpin Dusun Suak. Dan pada masa itu diangkatlah Hulu Balang atau kepala keamanan dusun, karena Dusun Suak sudah ramai penduduknya.
Puyang Syamun atau Samaun menikah dengan gadis dusun Suak dan mempunyai anak 3 orang yaitu Ahmad Kitri, Maulana dan Sakdiyah. Pada tahun 1556 Puyang Samun meninggal dunia dan pimpinan dusun Suak digantikan oleh anak tertuanya Ahmad Kitri. Pada masa kepemimpinan Puyang Ahmad Kitri dusun Suak sudah padat penduduknya, tanah pertanian sudah tidak mencukupi di sekitar dusun Suak. Pada tahun lebih kurang 1579 Masehi Puyang Ahmad Kitri meninggal dunia dan pimpinan dusun Suak dipegang oleh anaknya Puyang Sawirun. Pada masa kepemimpinan Puyang Sawirun atau Sawir inilah dusun Suak dipecah menjadi 2. Anak tertuanya Puyang Sidun diperintahkan untuk memimpin perpindahan sebagian penduduk dusun Suak ke arah hulu Sungai Musi dan membuat dusun Suak baru yang dipimpin oleh Puyang Sidun. Pada tahun 1612 Masehi Puyang Sidun meninggal dunia dan pimpinan dusun Suak baru dipegang oleh anaknya Puyang Mujmal. Dusun Suak lama saat itu ketua dusunnya adalah Puyang Mutolib bin Hizam. Kemudian pada tahun lebih kurang 1620 anak tertua Puyang Mutolib yaitu Puyang Nuzullah mendirikan dusun baru yang dinamai Dusun Kayuara. Karena di situ terdapat pohon kayuara yang besar dan rindang, yang banyak disarangi lebah madu. Di antara dusun Suak lama dan Suak baru dibuat lahan persawahan yang dinamai Pangsako di hulu dan digarap oleh penduduk dusun Suak baru, dan Pangsambut di hilirnya yang digarap penduduk dusun Suak lama. Pada tahun lebih kurang 1642 Puyang Mujmal meninggal dunia dan pimpinan dusun Suak baru digantikan anaknya Puyang Aji Ginggang. Pada masa Puyang Aji Ginggang ini Kesultanan Palembang terlibat peperangan dengan VOC Belanda yang berlangsung lama. Hingga pada tahun 1659 VOC dapat menghancurkan Kesultanan Palembang dan Sultan Ki Gede Ing Rezek mengungsi ke daerah Saka 3 Ogan Ilir sekarang ini. Keadaan ini menyebabkan tidak adanya pemerintahan yang menaungi dusun-dusun. Sehingga dusun-dusun menjadi merdeka dan membuat peraturan sendiri-sendiri. Hal ini juga yang terjadi pada dusun Suak lama dan Suak baru. Pada tahun 1678 Puyang Aji Ginggang meninggal dunia, dan pimpinan ketua dusun diserahkan kepada anak tertuanya Puyang Sahaji. Puyang Sahaji membangun pangkalan tempat berlabuh perahu-perahu jungkung yang menjual peralatan rumah tangga. Dan penduduk Suak baru bertukar dengan beras, buah-buahan dan sayuran sehingga pangkalan itu menjadi pasar barter. Kemudian Puyang Sahaji membuat balai pertemuan di dekat pangkalan itu, sehingga dusun Suak baru lebih dikenal dengan pangkalan balai. Pada masa kepemimpinan Puyang Sahaji ini juga terjadi persaingan dan kecemburuan antara desa Suak baru dan Suak lama. Sering terjadi keributan saat menggarap sawah, kadang ribut gara-gara saluran air, karena perbatasan dan juga karena jalan. Hubungan antara dua dusun yang masih bersaudara ini tidak harmonis. Pada tahun 1712 Puyang Sahaji meninggal dunia, dan pimpinan dusun pangkalan balai atau Suak baru dipegang oleh anak tertuanya Puyang Sahmat, sedangkan adiknya Puyang Sajidin membuat dusun baru yang diberi nama Balai Agung.
Puyang Sahmat berusaha keras untuk mengembalikan keharmonisan hubungan kedua dusun yang memang bersaudara tersebut. Beliau rajin berdiskusi dan bermusyawarah dengan ketua dusun Suak Lama, bagaimana caranya agar hubungan kedua dusun baik kembali. Pada tahun lebih kurang 1745 Masehi suatu malapetaka terjadi, musim kemarau berkepanjangan sehingga tanah sawah merekah. Suatu ketika terjadilah perselisihan mengenai saluran pengairan sawah. Masing-masing dusun bersikeras mengatakan saluran air itu milik mereka. Akhirnya keributan terjadi, ketua dusun masing-masing tidak mampu lagi melerai pertikaian itu. Ketika hampir saja terjadi pertumpahan darah, tiba-tiba seorang gadis berlari ke arah keributan itu sambil berteriak, "Akan ada hujan, tidak usah bertengkar lagi, akan ada hujan." Tidak berapa lama langit pun mulai mendung, awan tebal hitam berdatangan ke atas mereka dan ajaibnya hujan pun turun dengan derasnya. Penduduk kedua dusun itu pun bersuka cita. Mereka ramai bertanya-tanya satu sama lain siapakah gadis itu. Sambil mereka berjalan pulang ke rumah masing-masing di bawah guyuran hujan deras. Siapakah gadis itu? Dia adalah Sak Ayu, putri dari Puyang Tahaji bin Sajidin yang bergelar Puyang Kilat Kemarau. Puyang Kilat Kemarau adalah keponakan dari Puyang Sahmat, sedangkan Sak Ayu artinya cucu dari Puyang Sahmat. Sejak saat itu nama Sak Ayu menjadi buah bibir masyarakat dusun Suak Lama, dusun Pangkalan Balai atau Suak Baru, dusun Kayu Ara dan dusun Balai Agung. Mereka berpendapat Sak Ayu pastilah orang yang punya karomah. Mereka mengusulkan kepada ketua dusun masing-masing untuk mengadakan sedekah bersama dan meminta Sak Ayu untuk mendoakan agar padi mereka subur dan mendapatkan panen yang melimpah. Mereka segera melaksanakan sedekah bersama, dan Sak Ayu mendoakan agar panen tahun ini melimpah. Ada juga penduduk yang mengundang Sak Ayu ke sawah mereka langsung, untuk mendoakan padi mereka. Hal ini diikuti juga oleh penduduk lainnya. Doa Sak Ayu dikabulkan Tuhan, panen tahun itu melimpah ruah, berasnya bagus. Masyarakat memberikan padi tanda terima kasih kepada Sak Ayu. Akhirnya keharmonisan kembali terjalin antara penduduk dusun Suak Lama, Suak Baru, Kayuara dan Balai Agung. Pada tahun 1776 berdiri kembali Kesultanan Palembang Darussalam yang lebih modern. Pada masa ini dibentuklah marga-marga untuk menertibkan administrasi kependudukan. Marga ini membawahi beberapa dusun yang berdekatan atau masih dalam garis kepuyangan. Dusun Suak Lama, Pangkalan Balai atau Suak Baru, Dusun Kayuara, Dusun Balai Agung, dan Dusun Lumpatan dibentuk satu marga yang diberi nama Marga Sak Ayu. Nama Marga Sak Ayu disetujui oleh dusun-dusun anggotanya. Dan yang diangkat menjadi Depati adalah Puyang Sahmat bin Sahaji. Ibu kota Marga Sak Ayu adalah Pangkalan Balai atau Dusun Suak Baru. Depati Sahmat kawin dengan Biha binti Bahoro dari Palembang dan mendapatkan keturunan sebagai berikut. 1. Bulkiah. 2. Sajidina Ali.
3. Barukyah. Dari istri kedua beliau Sabaina binti Muasim dari Dusun Kayuara mendapatkan keturunan sebagai berikut. 1. Samal. 2. Sawal. 3. Mujib. 4. Munasir. 5. Munawar. Dari keturunan dua orang istrinya inilah cikal bakal yang meneruskan kepemimpinannya di Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. Selain itu diangkat juga kepala keamanan atau hulu balang. Yang terpilih adalah Puyang Kilat Kemarau atau Puyang Tahaji bin Sajidin dari Dusun Pangkalan Balai atau Suak Baru. Beliau adalah keponakan dari Puyang Depati, diangkat menjadi hulu balang karena keahliannya dan keberaniannya pada masa itu. Puyang Tahaji adalah ayah kandung dari Sak Ayu. Sak Ayu anak ketiganya sedangkan kakaknya bernama Tasaima dan Tasaiya. Beliau mendapat karomah ilmu jalan cepat, seperti kilat, dapat menaklukkan binatang buas. Dalam upaya pengamanan marga Sak Ayu beliau dibantu oleh pendekar-pendekar yang ada di marga Sak Ayu yaitu Bujang Ronggang, Bujang Kumbang, Mayat Beguling, Mamang Segawak dan Enggang Parau Pekik Nyaring. Selain mengangkat hulu balang, pemerintahan marga Sak Ayu juga mengangkat juru tulis. Karena pada masa itu belum banyak orang yang pandai baca tulis, sedangkan Puyang Rio Kaos sejak bujangannya telah kenal dengan Puyang Depati dan lama bergaul, maka diangkat menjadi juru tulis marga Sak Ayu. Puyang Rio Kaos atau Rio Kelana kelahiran Perak Malaka pada tahun 1741. Puyang Rio Kaos atau Rio Kelana menikah dengan keponakan Puyang Depati sendiri yaitu Siti Sakaya binti Suto. Dan mempunyai 3 orang anak yaitu 1. Kumala, 2. Rukiba, 3. Rumaya. Pada tahun 1825 Kesultanan Palembang Darussalam kalah berperang dengan penjajah Belanda. Penjajahan Belanda periode kedua ini sudah bertujuan modern. Mereka tidak lagi hanya menguasai perdagangan rempah-rempah. Tetapi tujuan penjajah Belanda di periode kedua ini untuk mengeksplorasi bahan tambang seperti emas, logam, batu bara, dan minyak bumi. Dengan kekalahan Kesultanan Palembang, maka terbukalah pintu gerbang ke daerah-daerah pedalaman Sumatera Selatan. Pemerintahan Hindia Belanda segera melakukan pemetaan wilayah administrasi kependudukan di wilayah Sumatera bagian selatan. Dengan tetap memakai Undang-Undang Simbur Cahaya, Kesultanan Palembang dihapuskan dan diganti dengan Keresidenan Palembang. Di bawah Keresidenan dibentuk Afdeling, dan di bawah Afdeling dibentuk Onder Afdeling, dan di bawah Onder Afdeling adalah Marga. Afdeling Musi Ilir dan Banyuasin tempat kedudukan controller di Palembang, Onder Afdeling Musi Ilir tempat kedudukan controller di Sekayu. Pada masa penyusunan administratif kependudukan Hindia Belanda inilah nama Sak Ayu berubah menjadi Sekayu. Di setiap catatan-catatan wilayah administratif dan papan-papan nama tertulis Sekayu. Onder Afdeling Musi Ilir membawahi marga 1. Abab, 2. Babat, 3. Batang Harileko, 4.
Kubu Bayat, 7. Kubu Lalan, 8. Kubu Tungkal Ulu, 10. Menteri Melayu, 11. Penukal, 12. Pinggap, 13. Punjung, 14. Rimba Asam, 15. Sangadesa, 16. Sungai Keruh. Pada tahun 1866 dimulai pencarian ladang-ladang tambang batu bara dan minyak bumi di daerah Sumatera bagian selatan. Batavse Petroleum Maatschappij, BPM, anak perusahaan Royal Dutch Belanda, menemukan minyak di kampung minyak Muara Enim tahun 1896. Di samping BPM, ada 3 kongsi minyak lain yang beroperasi di sekitar Palembang, yaitu Sumatera Palembang Petroleum Company, Sumpal, Muara Enim Petroleum Company dan Musi Ilir Petroleum Company yang berkantor di Kota Sekayu. Sejak saat itu Kota Sekayu semakin berkembang pesat. Belanda mendirikan fasilitas-fasilitas perkotaan untuk kepentingan Belanda, perkantoran, perumahan dan pelabuhan kapal. Telah ada pasar yang menjual buah-buahan dan hasil bumi serta peralatan. Setelah diproklamasikannya kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintahan awal mulai melakukan penataan dan penyesuaian sistem penyelenggaraan negara dan pemerintahan dari sistem otokrasi dan birokrasi warisan kolonial ke sistem demokrasi. Pemerintah dalam hal ini Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, yang dibentuk tanggal 22 Agustus tahun 1945, menginstruksikan kepada KNI daerah untuk membentuk Partai Nasional dan Badan Keamanan Rakyat, BKR. Pemerintahan Keresidenan Palembang tetap memakai administrasi kependudukan warisan Belanda, namun mengganti nama Onder Afdeling menjadi Kewedanaan, yaitu Kewedanaan Musi Ilir yang berkedudukan di Sekayu dan Kewedanaan Banyuasin di Talang Betutu. Seiring terbentuknya BKR, Badan Keamanan Rakyat, Keresidenan Palembang, maka pada tanggal 27 September tahun 1945 dibentuklah BKR Musi Banyuasin yang berkedudukan di Sekayu, yang membawahi 2 kewedanaan yaitu Kewedanaan Musi Ilir dan Kewedanaan Banyuasin. Badan Keamanan Rakyat, BKR, Musi Banyuasin, dipimpin oleh Kapten Usman Bakar dan didampingi 2 wakil pimpinan, yaitu Amunandar Wasik, Wakil Pimpinan 1, serta Nawawi Gafar dan Akosim Dahayat, Wakil Pimpinan 2. Pada tahun 1950 dikeluarkan PP nomor 39 tahun 1950, kata Keresidenan diganti dengan Provinsi dan Residen menjadi Gubernur, juga menetapkan Provinsi Sumatera Selatan, termasuk Lampung dan Bengkulu, dibagi atas 14 kabupaten dan 1 kota besar Palembang. Pada tahun 1959 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959. Dengan undang-undang baru ini, terbentuklah kabupaten-kabupaten dan kota-matia baru di Provinsi Sumatera Selatan, yang terdiri dari 8 kabupaten dan 2 kota-matia.
Termasuk di antara kabupaten tersebut adalah Kabupaten Musi Ilir Banyuasin, dengan jumlah penduduk 463.803 jiwa, yang ibu kotanya Sekayu. Kabupaten baru ini menggabungkan dua kewedanaan yaitu Musi Ilir dan Banyuasin. Demikianlah sejarah asal-usul kota Sekayu, yang saat ini sudah maju dan terdepan di Provinsi Sumatera Selatan. Jangan lupa berlangganan subscribe, aktifkan lonceng pemberitahuan, sukai dan berikan komentar Anda tentang video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.